Kembali di Perempuan Bicara, saya tadi sudah menyambut ada Bu Rosin yang bergabung di akhir segmen 1. Saya belum tanya nih ke Bu Rosin. Bu Rosin, kita sudah dengar tadi di awal, Ibu Megawati kan kembali mengeluarkan statement. Statement yang menggigit ya, menggigit para kaum perempuan dan ibu-ibu dan mengatakan tolonglah jangan sibuk selfie, jangan sibuk flexing. Tuh lihat tuh anak-anak masih stunting dan lain-lain. Dan sering sekali mengungkapkan banyak sekali kritik-kritik kepada kaum perempuan agar lebih maju, agar ya tergantung bagaimana orang menerimanya. Gimana Bu Rosin melihat kritik-kritik ini? Gimana ya? Hubungannya stunting sama selfie sama flexing itu apa gitu loh. Stunting itu dikarenakan dia tuh kurang gizi. Oke. Ya, prematur. Dan karena beberapa karenanya ini dikategorikan orang miskin. Orang miskin gitu loh, ya kan? Orang miskin perasaan nggak pernah selfie deh, ya. Dan itu jauh dari perkiraan. Maksudnya nggak berkorelasi gitu? Nggak berkorelasi sama sekali. Jadi boleh sih, saya juga kesel sama yang over selfie, over flexing. Enak juga sih, tapi gandengannya nggak ke situ gitu loh. Kita boleh menganalogikan tapi yang pas gitu loh ya. Karena kalau aku stunting tuh karena kurang gizi. Kurang gizinya kenapa? Nah ini dia. Lo tahu nggak petani-petani itu sampai capek dia tuh bersawah, import juga berasnya kan? Kan gitu. Kenapa kok didiemin? Nah mereka lah yang kurang gizi. Pabrik tekstil, tekstil impor padahal tekstilnya kita punya. Nah mereka juga nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Ini semuanya pekerjaan siluman tanpa prosedur. Dan itu dibiarkan. Kenapa Bu Mega nggak marah sama mereka-mereka ya gitu loh. Hei jangan import beras kan gitu mestinya. Kasihan tuh petani-petani. Biarkan mereka itu hidup makmur. Jadi anaknya nggak stunting kan gitu. Ya, kalau dengan selfie ya kita memang aku juga nggak suka sih apapun yang berlebihan tuh nggak selfie is okay. Apa salahnya gitu tapi kan? Tapi bukan akar masalah dari stunting. Tapi akar masalahnya bukan ke stunting gitu loh. Gitu. Jadi Bu Mega, saya juga sama kok dengan Bu Mega nggak suka terlalu over selfie dengan apa itu satunya tadi flexing itu. Emang nggak bagus gitu. Cuman kalau mau mengoreksi bukan ke situ. Kalau kita mau bicara stunting itu adalah karena itu tadi. 1, prematur. 2, kurang gizi. 3, kurang mengerti caranya bagaimana kita itu memberi ASI. Dan keempat juga makanan tambahan dari ASI itu sendiri juga nggak mencukupi. Itu semuanya karena kemiskinan gitu loh. Di mana-mana juga posyandu ada. Tapi yang mau dikasih ada apa enggak kan gitu, kita nggak tahu kan. Ya, tapi kan gitu yang Bu Rosin ya kalau misalkan mau ada counternya kan mungkin bisa dipikir kan sudah ada bagian-bagian lembaga-lembaga entitas-entitas yang punya tupoksinya juga untuk mengedukasi soal stunting, bukan Bu Mega juga misalnya. Nggak apa-apa, Bu Mega mungkin beliau sudah seperti ibu negara lah gitu atau ibu bangsa lah apa sehingga bisa ngomong apa aja, cuman jangan salah jalan gitu loh. Nanti orang juga pada bingung, oh jangan selfie, nanti anakmu stunting loh kan gitu. Repot kan gitu loh. Nggak ada kaitannya. Jadi marilah kita perjelas bahwa stunting itu karena ini. Jadi karena kemiskinan mestinya. Nah orang-orang yang import beras, pernah loh Pak Jokowi itu pergi ke satu pabrik peralon yang dengan modelnya segala macam itu ada. Tapi apa di luar? Mereka tetap aja import peralon dengan tidak prosedural. Terjadi pembiaran juga. Masa semuanya mesti Pak Jokowi yang turun tangan? Kan ada bagiannya masing-masing. Nah itu yang mestinya nggak diperbolehkan. Karena dan yang disuarakan maksudnya. Iya. Nah kenapa kok? Ya hal-hal yang seperti itulah gitu loh. Itulah penyebab-penyebab dari petani menjadi tetap miskin. Kemudian orang-orang yang buruh-buruh juga tetap miskin kan begitu. Oke, sebelum saya masuk ke pernyataan kedua Bu Mega, just penasaran juga, saya mau dengar juga. Artinya boleh ya Mbak Devi dan Diska, saya mau tanya, artinya sebuah narasi itu sebegitu pentingnya. Kalau tadi kan Bu Rosin bilang, saya khawatir nih kalau bukan hulu ke hilir misalkan, masalahnya di mana, kemudian apa yang ditegur apa gitu. Jadi
Gimana Mbak Devi, sebuah narasi penting? Bicara soal stunting, penelitian teman-teman dari kesehatan masyarakat bahkan dari 2019 clear. Bahkan 30% dari anak orang kaya itu stunting. Jadi stunting itu bukan hanya persoalan uang. Ini persoalan cara asuh. Kenapa? Satu, persoalan patriarki. Ketika ada makanan di rumah, itu yang diutamakan adalah ayahnya. Yang enak-enak semua laki-laki, anak belakangan. Satu. Yang kedua, tadi pengaruh modernitas bahwa makanan yang benar adalah makanan kemasan. Makanya lihat di daerah-daerah yang sebenarnya seharusnya secara kasat mata saja tidak mungkin kekurangan gizi, protein semua lengkap, perikanan, hasil tangkapannya semua dijual, mereka lebih memilih memakan mie instan. Ini realita. Bahkan Pak Jokowi 21 Juli 2023 juga berbasis data menyebutkan yang stunting gak ada urusannya dengan persoalan hanya miskin atau kaya. Anak-anak orang kaya karena pergeseran pola asuh yang juga sudah terjadi jauh sebelum 2023 ini mengakibatkan anak-anak terpinggirkan. Karena anak termasuk perempuan selalu menjadi individu yang dipinggirkan dalam keluarga. Jadi menurut hemat saya, lebih banyak di pedesaan. Betul, tapi artinya ada datanya. Saya tidak melihat gini, saya kok sebagai perempuan melihat apa yang disampaikan Ibu Mega, kita harus jernih. Kenapa sih? Kalau saya setuju dengan Mbak Diska, begitu perempuan yang ngomong, kita cari jeleknya. Kenapa nggak kita kemudian sama-sama berjuang? Oke, Ibu kita setuju, stunting masalah, flexing clear juga masalah. Ayo apa yang kita sebagai perempuan, sebagai sesama perempuan, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau menurut saya ya, nah ini ada bias di sini dalam konteks komunikasi. Yang artinya ada selalu upaya peminggiran. Ketika perempuan yang bicara, udahlah gak usah, gak penting, ini opo sih. Menurut hemat saya sepakat dengan Diska. Kita perlu dalam satu barisan yang sama, kalau tujuan kita juga jernih. Kita ingin bangsa ini maju. Saya mau kasih lurus dulu ke Bu Rosin. Jadi tadi kalau mau dilurusin lagi artinya penting stunting tapi caranya atau gimana kalau dari penjelasan Mbak Devi tadi? Stunting it's okay ya, memang betul di itu isu nasional, isu nasional ya. Saya setuju bukan perkara kaya atau miskin ya, tapi memang kebanyakan yang kekurangan gizi. Tapi kalau toh kita mau mengoreksi gitu, ini bukan masalah laki atau perempuan kalau bagi saya. Dulu pun yang mengingatkan juga bukan Bu Mega, bahwa jangan sering ini ibu-ibu jangan sering kumpul-kumpul ngomong-ngomongin itu, anak-anaknya diurusin, itu juga bukan dari Bu Mega. Ada dari BKKBN juga, ada dari mana-mana ada lah gitu loh. Bapak-bapak juga ada ngomong seperti itu. Tapi masalahnya itu tadi, kalau sebagai ibu yang kita sudah anggap negarawan beliau ya tentunya kita akan berpikir memang seperti yang dikatakan tadi bahwa kita harus jeli, harus ini, tapi ya namanya masyarakat itu kan heterogen. Nah suara beliau ini kan penetrasinya kemana-mana. Kalau yang di sini ya pastilah semuanya kayak Devi, semuanya kayak Diska, Mbak Fani. Tapi sekarang ini yang menonton di sono itu yang masih belum ngerti ini apa ya maksudnya, kan begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau saya sih, apakah itu Bu Mega ataupun bukan, tapi kalau kita membicarakan sesuatu tuh cobalah kita memakai bahasa rakyat yang paling gampang dimengerti oleh rakyat itu sendiri. Pakailah bahasa rakyat. Kalau misalnya Ibu Mega memang gayanya seperti itu, ya biarlah Ibu Mega. Tapi pasti harus ada yang menerjemahkan ke bawah. Perpanjangan gitu narasi itu sampai ke bawah ada, harus. Iyalah gitu loh. Oke, Diska mau tambahin, silakan. Mungkin ini juga sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mbak Devi Devi tadi dan Ibu tadi juga bilang, ini kembali lagi bahwa permasalahannya adalah karena satu-satunya sumber edukasi masyarakat adalah melalui media mainstream. Juga sekarang melalui media sosial. Yang seringkali kita melihat jarang sekali ada tokoh atau figur politik perempuan yang bisa melakukan edukasi yang baik. Dan juga yang melakukan komunikasi yang lebih simpatik kepada publik. Dan itu sebenarnya adalah, itu yang menurut yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya krisis yang lebih besar dari sekedar kontroversi yang disampaikan Ibu Mega, yang sebetulnya kalau kita lihat secara jernih juga ada benarnya begitu. Tapi sebenarnya krisis yang
paling alarming adalah karena kita ini minim sekali representasi perempuan yang benar-benar bisa menyampaikan keluhan masyarakat, yang benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu di akar rumput. Jadi sebenarnya menurut saya, ya betul. Saya juga setuju dengan Ibu bahwa sebagai tokoh senior, tentu kita adalah sedikit harapan dengan ekspektasi narasi komunikasi yang lebih simpatik terhadap publik misalnya seperti itu. Tapi tentu ini juga tidak bisa disalahkan pada satu pihak, tapi juga harus kita lihat bahwa ya memang kita harus butuh lebih banyak lagi membuka ruang publik untuk perempuan-perempuan, bukan hanya politisi tapi banyak orang. Nah, cuman sekarang mungkin yang lebih banyak di berita adalah politisi misalnya begitu. Jadi ya tahun politik sehingga ya perlu lebih banyak lagi gitu. Jadi harapannya bukan hanya narasi komunikasi ya Mbak, tapi juga untuk kebijakan-kebijakan yang harusnya diimplementasikan dan dibuat yang berpihak pada perempuan sebenarnya itu. Mbak, terima kasih Diska. Disitulah ada perempuan bicara ya. Justru di sini keterwakilan perempuan diharapkan bisa kemudian memberikan warna dari edukasi itu. Sesaat lagi kita akan bahas pernyataan Ibu Megawati yang mana lagi yang kemudian kita harus cerna dengan baik dan jernih supaya outputnya baik. Sesaat lagi.